Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah sawi ya. Masalah sawi, kita kembali lagi di seputar sawi ya. Nah, kebanyakan teman-teman kita untuk saat ini kebanyakan yang mengalami pertumbuhan sawinya itu susah besar ya. Yang pertama susah besar, yang kedua harganya anjlok. Kalau masalah harga anjlok mungkin di lain kali kita bahas ya. Tapi mungkin ada sebagian yang mau mengikut triknya, ada juga sebagian mungkin katanya ini mungkin kalau saya bahas ini trik yang gila gitu ya. Nah, tapi ini kita bahas yang ini saja dulu ya. Ini kita bahas yang ini saja. Nah, teman-teman bisa lihat ini di belakang saya ini ya. Di belakang saya ini ada yang botak, ada yang pertumbuhannya ada yang botak ya. Saya perlihatkan dulu. Ada sebagian yang botak sini, sebelah botak. Ada juga sebagian yang besar, ada sebagian yang kecil. Nanti saya jelaskan penyebabnya ya. Ada juga sebagian yang rata ya. Nah, yang rata. Nah, sekarang kita kembali membahas ini dulu yang susah besar dan penyebabnya yang botak ya. Yang pertama, penyebab sawi yang susah besar itu memang karena efek cuaca. Yang pertama, efek cuaca, karena selalu sering terkena hujan. Itu poin yang pertama ya. Selalu sering terkena hujan. Semasa atau sewaktu kita menanamnya itu hujannya terus berturut-turut selama 3 hari, itu penyebab sawi juga tidak bisa cepat besar ya. Nasib-nasib bisa tumbuh ya, nasib-nasib bisa tumbuh ya. Kadang-kadang benih kita itu terlalu tertekan ke dalam gitu ya, terlalu tertekan ke dalam di dalam tanahnya itu ya, terlalu tertekan karena efek hujan. Yang kedua, bisa jadi benih kita itu hanyut terbawa air. Yang ketiga, tanahnya itu terlalu keras ya, tanah kita itu terlalu keras karena ya memang kalau hujan ya, kalau hujan lain kalau kita siram, kalau kita siram biasa ya, kan kadang di video saya menyarankan selepas bajak itu kita siram. Nah, itu beda itu ya, itu bukan menyebabkan tanah terjadi keras ya. Kalau hujan memang kalau berturut-turut 1 malam saja tanah itu bisa keras. Dan proses pertumbuhan sawinya nanti memang sawi kalau 1 malam saja kita tabur dia langsung pecah, dia langsung tumbuh ya. Tapi walaupun langsung tumbuh, langsung pecah benihnya, kalau tanahnya itu keras, susah untuk akarnya itu untuk berpegang atau masuk ya. Jadi apabila panas datang gitu, panas datang menyengat, kalau tidak pandai mengontrolnya, maka terjadi seperti inilah ya. Terjadi seperti ini, ada sebagian yang botak ya karena mati ya, karena mati ya. Nah, di sebelahnya ini ada yang besar, ada yang kecil. Kenapa ini? Karena ini ya, karena ini terlalu kesejukan ya, terlalu kesejukan, dan tanahnya ini agak terlalu keras ya. Dan kalau yang sebelahnya ini tanahnya bisa dibilang empuk ya. Ya karena ini kemarin yang ini dia mendapat nasib buruk lah, bisa dibilang nasib buruk ya, karena hujannya berturut-turut selama 5 hari di sini ya. Tapi walaupun di sini hujannya berturut-turut selama 1 minggu ataupun 5 hari, di sini bisa dibilang bisa bertahan lah dibandingkan punyanya teman-teman. Kenapa saya bisa bilang bertahan? Kenapa bisa begitu? Karena di sini tanahnya kita buat bukit. Kita buat bukit-bukitan. Semua kawasan di sini sengaja dibuat bukit-bukitan ya. Tidak seperti di tempatnya teman-teman. Mungkin teman-teman kawasannya agak rata. Nah, sehingga kalau terjadi hujan selama berturut-turut selama 1 minggu ataupun kurang 1 minggu,
airnya itu terus akan diam ya. Airnya itu memang airnya mengalir tapi agak lambat ya. Nah tapi kalau dibuat bukit-bukitan sekarang hujan dia langsung hanyut itu, tidak perlu menunggu lama-lama dia diam airnya, airnya terus jalan kalau dibuat bukit-bukitan. Makanya di sini di semua kebun ini selalu teman-teman lihat ini tanahnya tidak rata ya, memang ini sengaja dibuat ya, tapi ini karena khusus untuk menanam sawi ya. Itu bagi teman-teman yang mau membuat tanahnya seperti bukit-bukitan ya, kalau memang khusus untuk mau menanam sawi dibuat saja seperti itu ya. Gitu. Tapi kan di tempatnya teman-teman mungkin mau beda-beda, mungkin mau ganti-ganti tanaman gitu ya, kadang mau menanam cabai, kadang padi gitu kan ya. Jadi terserah teman-teman lah nanti ya. Kalau di sini memang khusus untuk sawi, jadi karena hujannya juga di sini tidak teratur ya, kadang selama 1 bulan full hujan di sini ya. Itu kadang banjir di sini. Jadi di tempatnya orang sana di luar sini, di tempat-tempat tanaman orang di luar sini semua rusak semua, tapi di sini alhamdulillah bisa bertahan karena ini memang kuncinya ya. Ini memang kuncinya. Sayur orang semua tenggelam, jadi sini enggak lah gitu ya, bisa dibilang enggak. Nah, sekarang yang kedua penyebab sawit tidak bisa besar dan botak-botak, penyebab kedua karena efek panas. Nah, karena efek panas. Kenapa saya bilang efek panas? Memang kalau kekurangan air juga bisa dibilang sawi ini bisa dibilang susah, bisa dibilang nggak terlalu susah ya. Jadi ibarat putri, bisa dibilang gitulah tanaman sawi ini ya. Nah kalau terlalu panas juga bisa menyebabkan susahnya naik atau pembesarannya ya. Dan cara mengatasinya itu gimana? Kalau terlalu panas ya, ini untuk cuaca yang terlalu panas bagi di daerah teman-teman. Semasa waktu tanam itu dari umur 1 hari sampai 1 minggu itu harus penyiramannya rutin dan rajin kontrol ya. Penyiramannya itu jangan lambat. Penyiramannya itu jangan lambat sewaktu dia umur 1 hari sampai 1 minggu. Jam 11 harus sudah mulai masuk siram, nanti jam 1 atau jam 2 ya. Jam 1 atau jam 2 siang. Ini untuk cuaca yang panas ya, ini untuk cuaca yang panas. Jam 1 atau jam 2 siang sudah bisa siram ya, jangan terlalu lambat ya. Nanti kalau terlalu lambat, umur yang 1 hari sampai 2 hari 3 hari itu kalau terlalu lambat, kalau panas menyengat nanti dia bisa mati karena akarnya belum ada itu ya, karena dia baru pecah-pecah ya umur 1 hari sampai 3 hari itu. Nah itu yang bisa penyebab sawi susah besar atau botak-botak ya. Nah terus masih saja pertumbuhannya susah besar selama 1 hari sampai umur 1 minggu itu. Ini untuk panas yang menyengat. Nanti jam 4 sore juga teman-teman bisa siram 1 kali lagi, jam 4 siram, jadi penyiramannya itu 3 kali. Ini untuk panas yang terlalu menyengat ya, bukan untuk yang sehari. Kalau yang biasa-biasa cukup penyiramannya 2 kali 1 hari saja, yang umur 1 hari sampai 10 hari itu ya, sampai 10 hari. Yang umur 1 hari sampai 10 hari penyiramannya tetap 2 kali 1 hari untuk cuaca yang sedang ya, yang biasa-biasa. Kan ada juga itu cuaca paling 1 hari 1 kali 2 kali itu cuaca tiba-tiba panas menyengat gitu ya, menyengat. Nah itu bisa merusak itu ya, itu bisa merusak sawi itu kita harus kontrol. Makanya kalau menanam sawi ini tidak boleh lalai gitu. Kalau kita sudah datang pagi-pagi jam 7 ke sawah, kita harus pulang itu jam 5, tidak bisa ditinggal-tinggal gitu ya kalau untuk menanam sawi ini ya. Tidak seperti menanam jagung atau cabai, kalaupun sebentar-sebentar di sawah kemudian pulang itu sudah bisa. Kalau ini sawi ini harus benar-benar kontrol ya, benar-benar kontrol nih. Yang pertama di pagi hari kita kontrol itu permasalahan kalau umurnya sudah
sudah 7 hari kita sudah kontrol ulat ya. Yang pertama kita terus jalan kontrol ulat. Nah ya, itu wajib, itu bisa dibilang wajib kalau mau selamat ya. Yang kedua, setelah menabur atau setelah umur 3 hari teman-teman bisa kontrol juga ya, bisa kontrol, lihat pertumbuhannya ya, lihat pertumbuhannya apakah semuanya sudah rata tumbuh atau pecah. Memang kalau dilihat dari jauh mungkin nggak kelihatan, tapi kalau dilihat dari dekat ya ada sebagian itu ya. Nah, bagaimana solusi dan cara mengatasinya ya? Ini termasuk sawi saya, ini termasuk yang susah besar pertumbuhannya. Jadi untuk mendapat hasil seperti ini saya sudah menaruh pupuknya sudah 2 kali ya, sudah 2 kali. Ini sebetulnya penaruhan pupuknya baru 1 kali, kalau yang biasa baru 1 kali penaruhan pupuknya yang ini ya. Karena ini kita lihat dari waktu kita tanam umurnya memang sudah jauh ini ya, sudah jauh umurnya. Sebenarnya dia harus lebih besar lagi yang ini kalau kita lihat dari umurnya. Jadi pemupukannya ini saya sudah taruh 2 kali. Nah, untuk pemupukan dasar teman-teman bisa pakai urea ya. Nah, bagi teman-teman yang mengalami kesusahan proses pertumbuhan sawinya yang susah besar itu, nah di sini sekarang poin yang pentingnya ya. Untuk pemupukan kedua teman-teman pakai itu pupuk yang namanya Yaramila ya, Yaramila ya teman-teman. Nah, Yaramila dan pupuk urea ini teman-teman bisa campur. Nah, yang memakai NPK juga bisa ya. Nah, kalau misalkan NPK atau Yaramila gitu ya. Nah, untuk pupuk urea 1/2 kilo, untuk pupuk Yaramila 1/2 kilo. Ini untuk pemupukan kedua ya. Itu pupuknya harus dicampur ya kalau bagi tanaman sawi yang susah besar ya. Nah, kemudian ini jarak 3 hari ya. Misal 3 hari yang lalu kita sudah naruh pupuk dasar ya, untuk pupuk urea saja pupuk dasar, tapi pertumbuhannya masih lambat. Nah, teman-teman bisa campur pupuk urea 1/2 kilo, pupuk Yaramila 1/2 kilo. Setelah 3 hari teman-teman bisa taruh pupuk lagi setelah 3 hari ya. Nah, setelah menaruh pupuk yang kedua masih saja pertumbuhannya lambat. Nah, teman-teman sini jangan takutlah ya menghabiskan pupuk atau biaya sedikit daripada teman-teman gagal panen ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman tambah lagi yang saya bilang tadi setelah 3 hari. Nah, ini setelah 5 hari lagi. Setelah 5 hari teman-teman pakai pupuk Yaramila. Nggak perlu dicampur ya, nggak perlu dicampur. Itu untuk pupuk penaruhan pupuk yang ketiga kali ya. Ini bagi tanaman sawinya yang susah berkembang atau besar ya. Nah, untuk naruh pupuk yang 3 kali pakai Yaramila. Nah, sekarang umur sudah sampai 25 hari. Nah, misal umur sudah sampai 25 hari masih saja pertumbuhannya lambat dan kelihatan kecil, teman-teman tambah lagi ya, teman-teman tambah lagi pupuknya. Jadi jumlah pupuknya itu 4 kali ya, 4 kali jumlah pupuknya itu sudah termasuk 4 kali. Teman-teman pakai itu Yaramila saja ya, Yaramila itu namanya bisa dibilang pupuk tambahan. Sebenarnya sawi ini pemupukan 2 kali atau 3 kali saja sudah cukup, tapi karena ini proses pertumbuhannya agak lambat, jadi kita tambah lagi pupuk, jadinya 4 kali ya. Ya, mungkin bagi petani kecil yang terlalu kurang biaya mungkin ya sudah banyak menghabiskan biaya gitu ya, tapi ya berkorbanlah sedikit ya, berkorbanlah sedikit. Ini kan tidak tetap, ini mungkin bulan ini saja yang sawi kita dalam keadaan seperti ini gitu ya. Nah, itu cara mengatasi sawi yang susah besar ya, dan penyebab sawi yang susah
susah naik atau penyebab sawi yang botak-botak gitu ya, itu memang karena efek hujan ya, efek hujan ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada sebagian juga tanaman sawi saya yang susah besar ya, nanti saya perlihat. Nah ini teman-teman, ini sawi saya yang sebagian nggak bisa besar. Teman-teman bisa lihat ini tanahnya agak hitam-hitaman karena ini memang airnya belum bisa kering-kering ini ya. Nah teman-teman bisa lihat ini yang di sana sudah besar ya, yang di sana sudah besar karena efeknya lihat tanahnya sudah agak kering-kering ya. Kalau yang di sana sudah besar, tapi kalau yang di sini ini sebelah ini langsung nggak bisa besar nih, kecil-kecil semua ya karena terlalu kesejukan ya. Nah ada juga sebagian ini banyak yang mati ini. Nah sebetulnya penanamannya sampai tiang ini, tapi ini ada juga nah nggak bisa hidup karena ini memang air yang nggak bisa lari ya. Nah itu penyebabnya teman-teman. Nah ini memang karena keadaan hujan penyebab seperti ini ya. Sebetulnya banyak juga yang seperti ini, tapi kita nggak perlu jauh-jauh lah, saya jelaskan di sini saja lah ya, karena kalau kita jauh-jauh nanti makan waktu terlalu banyak ya, keadaan sudah malam. Nah itu untuk cara mengatasinya ya. Dan kalau memang merasa kurang jelas, bagi teman-teman yang sudah tahu nomor WA saya, nanti kita ngobrol di WA ya. Nah nanti kita bahas di WA. Nah mungkin di video kali ini cukup sampai di sini pembahasannya ya. Di lain waktu mungkin kita akan bahas apa lagi ya, tergantung itu permasalahan teman-teman ya, nanti saya akan bahas ya. Kenapa saya bilang permasalahan, pasti setiap orang itu mengalami permasalahan, terutama permasalahannya di ulat ya, nggak bisa menguasai ulat. Yang kedua permasalahannya di pertumbuhan ya, di pertumbuhan. Nah nanti semoga teman-teman bisa seperti teman-teman kita yang lain yang udah pada sukses ya, yang selalu ngobrol sama saya di WA, di chat ya. Ya alhamdulillah sekarang dia sudah pada panen dan dia sudah mulai menanam balik atau menanam ulang lagi ya. Semoga teman-teman yang baru mengikut channel ini bisa sukses seperti mereka ya. Nah sekali lagi saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang, harap dimaklumi ya, karena saya juga sama seperti teman-teman, saya juga masih dalam proses belajar lah gitu ya, bisa dibilang belajar. Walaupun saya berpengalaman di tempat ini sudah 18 tahun, tapi saya masih juga belajar seperti teman-teman ya. Jadi kalau ada yang penjelasannya kurang lengkap atau salah berbicara, saya minta maaf ya. Nah saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.